Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Zunaibatul Munawaroh dari PGMI 1B akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila tentang otonomi daerah yang diampu oleh Ibu Umi Nadhiroh SPDI SPD MPD. Pengertian otonomi daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, otonomi adalah pemerintahan sendiri. KBBI menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Vincent Lemieux dalam Deconcentration and Decentralization, A Question of Terminology 1986, menjelaskan otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan. Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Di Indonesia sendiri, otonomi daerah sudah berkembang, yang semula dari warisan kolonial, masa pendudukan Jepang, lalu masa kemerdekaan. Yang pertama, warisan kolonial. Pada tahun 1903, pemerintah kolonial mengeluarkan Stand Plan nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Dalam ketentuan ini dibentuk sejumlah provinsi, regenskap, stamenskap, dan geomenskap yang semuanya menggantikan local resort. Selain itu, terdapat pemerintahan yang merupakan persekutuan asli masyarakat setempat atau Zelbesturenlandskapen. Dengan demikian, dalam masa pemerintahan kolonial, warga masyarakat dihadapkan dengan dua administrasi pemerintahan. Yang kedua, masa pendudukan Jepang. Pemerintahan Jepang yang singkat, sekitar 3,5 tahun, berhasil melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda. Pihak penguasa militer di Jawa mengeluarkan undang-undang atau Osamu Seire nomor 27/1942 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada masa Jepang, pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Penyebutan daerah otonom bagi pemerintah di daerah pada masa tersebut bersifat misleading atau menyesatkan. Masa kemerdekaan. Di masa ini terdapat banyak periode. Yang pertama, periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Asas dekonsentrasi mengatur pembentukan KND di keresidenan kabupaten dan berotonomi, dan daerah-daerah yang dianggap perlu oleh mendaki 3 tingkat: provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil. Kemudian periode kedua yaitu periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang menjelaskan bahwa wilayah negara dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, dan desa atau kota kecil. Kemudian berkembang lagi ke periode yang ketiga, yaitu periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Undang-undang ini menjelaskan bahwa wilayah negara dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu daerah swantara tingkat atau tingkat 1 atau termasuk Kota Praja Jakarta Raya. Kemudian daerah swatantra tingkat 2 dan daerah swatantra tingkat 3. Kemudian periode keempat yaitu periode penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959. Periode ini menitikberatkan pada kestabilan dan efisiensi pemerintahan daerah dengan memasukkan elemen-elemen baru. Penyebutan daerah yang berhak mengatur sendiri dikenal dengan daerah tingkat 1, tingkat 2, dan daerah tingkat 3. Kemudian periode kelima yaitu periode Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Wilayah negara dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu provinsi tingkat 1, kabupaten tingkat 2, dan kecamatan tingkat 3.
Kemudian periode ke-6 yaitu periode Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Wilayah negara dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu provinsi atau ibu kota negara, kabupaten atau kota madya, dan kecamatan. Kemudian periode ke-7 yaitu periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Periode ini menjelaskan sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dalam kerangka NKRI. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah di luar provinsi dibagi dalam daerah otonomi. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten. Kemudian periode ke-8, periode Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini menjelaskan, memperjelas dan mempertegas hubungan hierarki antara kabupaten dan provinsi, antara provinsi dan pemerintahan pusat berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah. Pemerintah pusat berhak melakukan di samping itu hubungan kemitraan dan sejajar antara kepala daerah dan DPD semakin dipertegas dan diperjelas. Landasan atau dasar hukum otonomi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 sampai 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua, ketetapan MPR RI nomor atau MPR atau 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Kemudian ketetapan MPR RI nomor 4 atau MPR atau garis miring 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. UU nomor 33 tahun 2004 tentang penimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah atau revisi UU nomor 32 tahun 2014. Tujuan otonomi daerah. Di sini tujuan otonomi daerah ada dua, yaitu yang pertama tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah 1. Mencegah pemusatan kekuasaan. 2. Terciptanya pemerintahan yang efisien. 3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Lalu yang kedua adalah tujuan utama otonomi daerah adalah yang pertama kesetaraan politik atau political equality. Yang kedua tanggung jawab daerah atau local accountability. Yang ketiga kesadaran daerah atau local responsiveness. Tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah meliputi 4 aspek sebagai berikut. Yang pertama, dari segi politik adalah mengikut sertakan, menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional. Yang kedua, dari segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk mandiri. Dan yang keempat adalah dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat. Lalu, prinsip otonomi daerah. Pertama, untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan politik. Ketiga, sebagai persiapan karir politik. Yang keempat, stabilitas politik. Yang kelima, kesetaraan politik. Dan yang keenam adalah akuntabilitas politik.
Di samping itu, otonomi daerah memiliki dampak yang berbeda, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan, dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dan dari pemerintahan pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program provinsi kebudayaan dan juga pariwisata. Lalu, dampak negatifnya adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan negara seperti contoh pelaksanaan undang-undang anti pornografi di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan sistem otonomi daerah, maka pemerintahan pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Selain itu, karena memang dengan sistem otonomi daerah membuat peranan pemerintahan pusat tidak begitu berarti. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang otonomi daerah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.